Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan semuanya melalui renungan ini. Tapi lebih dahulu saya mau menyampaikan salam selamat tahun baru buat kita semuanya. Kiranya tahun baru ini membawa sukacita baru di dalam kehidupan kita di tahun 2025. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya mengundang kita untuk mengambil sikap. Saat teduh sejenak, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, nas renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 4 Januari 2025 dari kitab Yesaya 55 ayat 6, demikian bunyinya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi saya bacakan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Demikian bunyinya. Judul renungan kita adalah marilah kita cari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika kita mendengar berita tentang bencana atau kemalangan dari seseorang, maka tiba-tiba secara spontan kita meresponnya dengan kalimat Tuhan mengerikan. Barulah kemudian kita melanjutkan untuk memberi perhatian kepada sang korban tentang apa yang perlu kita bantu atau yang mereka butuhkan. Dari contoh ilustrasi di atas mengartikan dalam setiap penderitaan orang percaya selalulah berseru kepada Tuhan. Mengapa orang percaya perlu mencari Tuhan? Inilah suatu pertanyaan. Karena Tuhan adalah pusat dari kehidupan di dunia ini, di mana kita tinggal. Tuhanlah pengatur dan perancang setiap jalan yang harus kita lalui, bukan? Tanpa Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ketika kita berusaha untuk mencari Tuhan, kita akan selalu diberi hikmat untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah itu baik atau buruk? Dengan mencari Tuhan, saudaraku, kita ada dalam usaha untuk semakin mengenalnya siapa dia sesungguhnya dalam hidup kita. Kita semakin membangun keakraban dan kedekatan dengan Tuhan tentunya. Sehingga kita pun akan mengetahui tujuan dan kehendak Tuhan selama di dunia ini kita. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk mencari Dia dan bersekutu dengannya. Namun Tuhan ingin kita hidup dengan cara meninggalkan kefasikan dan kejahatan kita karena Dia adalah sumber pengampunan. Rancangan dan jalan Tuhan bagi orang percaya begitu indah, saudaraku, karena berbeda dengan rancangan dan jalan kita sebagai manusia, bukan? Seperti tingginya langit dan dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan manusia dibandingkan dengan rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Saudaraku, oleh karenanya situasi bangsa Israel dalam pembuangan, maka Allah mengharapkan agar mereka mencari Tuhan jika mereka ingin diselamatkan. Kehidupan yang benar adalah kehidupan yang sejati, hanya ada dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Bila kita ingin selamat dan hidup, maka cari dan berserulah kepada Tuhan karena Dia adalah kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita aktif untuk berjumpa dengan Tuhan karena Dialah sumber kehidupan kita. Jangan pernah kita pasif, tetapi terus kita berpengharapan kepadanya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Terlebih di tahun yang baru ini, yang baru 4 hari kita jalani. Kita optimis bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Selamat mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk membukakan hati kami, mengenal begitu besar kasih-Mu kepada kami.
Kau menghantarkan kami pada tahun yang baru ini. Kau izinkan kami Tuhan untuk menjalaninya. Kiranya kami dapat dimampukan menjalani kehidupan kami lewat aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Kau senantiasa membimbing hidup kami agar kami berjalan di jalan yang benar. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, baik dalam suka maupun duka. Kami mohon Tuhan pengampunan-Mu, agar kami bersuka cita menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Terimalah doa kami ini hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya menambah sukacita bagi kita menjalani hidup kita di tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.